tidak menyangka pada hari aku hamil. Ternyata aku melihat suamiku selingkuh dengan adikku. Ahau aku. Lin Yu, aku beritahu kamu obat ayah aku yang ganti. Mobil juga aku yang rusakin Chen Zeguang demi selamatkan kamu. Mau tukar nyawa sama kamu. Aze, kalian ngapain sama dia? Aze, kamu kenapa? Aze Shenhao. Kenapa kamu? Nggak mungkin kamu pikir aku nikah sama kamu karena aku suka sama kamu kan? Tentu saja karena keluarga Lin uang kamu. Semua milik kamu. Yuyu, jangan takut. Sampai sekarang mulut kamu masih keras juga. Sayangnya hari ini kamu jatuh ke tanganku, aku antarkan kamu saja. Jangan. Target kalian adalah aku. Lin Yu yang bunuh dia. Adalah kamu. Lin Group dan seluruh Sentian Tech sudah semua dialihkan atas namaku. Terima kasih banyak. Pakai seluruh keluarga Lin sebagai maharku. Biar aku bisa nikah dengan Shen kakak dengan megah. Kalian gak akan mati dengan tenang. Ucapan itu simpan aja sampai di neraka. Ayo. Shenhao, kamu mau ngapain? Kamu kenapa hari ini, hari pernikahan kita? Nggak apa-apa kan? Nikah setahun yang lalu. Aku terlahir kembali. Istri, akhirnya aku bisa nikah sama kamu. Jangan sentuh aku. Tunang aja walaupun Chen Zeguang gila kayak apapun. Aku nggak akan biarkan dia sakiti kamu lagi. Aze, Chen Zeguang ngapain sih? Dia tahu kita nikah hari ini, terus dia rusak acaranya. Terus dia yuyu. Kak buru-buru mau kemana sih? Hari ini acara pernikahan aku sama Shenhao, kamu kesini ngapain? Aku Chen Zeguang rusak acara pernikahan. Aku khawatir sama kalian jadi aku datang lihat-lihat. Khawatir sama kita, jelas-jelas kamu mau cari Shenhao buat selingkuh. Betul, Chen Zeguang rusak acara pernikahan aku. Sekarang aku mau cari dia buat minta pertanggungjawaban. Kamu mau nikah sama aku nggak? Tunggu dulu, aku nggak setuju sama pernikahan ini. Yuyu, ikut aku. Aku nggak akan nikah Yuyu, sama kamu nggak akan bahagia sama dia. Urusanku bukan urusanmu. Enggak apa-apa. Yuyu. Aku doakan kamu bahagia. Aze, Kamu datang buat apa? Kamu nangis? Shenhao nakal sama kamu ya? Chen Zeguang mau selamatkan kamu, mau tukar nyawa sama kamu. bagus deh hidupku ini. Nggak akan biarkan kamu terluka lagi. Kamu ngomong apaan sih? Sakit nggak? Acara pernikahannya hancur semua. Kenapa nggak sekalian bawa kabur orangnya? Kamu yang nggak mau ikut aku, Yuyu. Kamu mau main apa lagi? Aze, kita nggak akan pisah lagi. Oke nggak? Kamu yang maksa mau nikah sama Shenhao. Sekarang malah cari aku. Kamu pikir aku bakal peduli sama kamu? Aze, maaf, aku salah. Aku nggak seharusnya nikah sama Shenhao. Dia itu orang jahat dan nggak punya malu. Kalian ngapain? Yuyu pulang sama aku. Yuyu, dia terus ganggu kamu. Hari ini aku pasti habisin dia. Shenhao, kita cerai. Yuyu, kamu kenapa?
Apa dia ngomong apa-apa lagi sama kamu? Dia perlu ngomong apa sama aku? Bilang kamu itu pria miskin yang gak punya apa-apa. Nikah sama aku cuma mau harta keluarga Lin. Kamu ngomong apaan sih, masa aku kayak gitu, Yuyu? Iya deh, dulu kamu yang bilang. Gak peduli sama latar belakang Shen kakak kalau nggak. Papa nggak bakal sampai masuk rumah sakit. Ye Jingtian itu anak haram papa. Setahun lalu ketahuan sama Shen Hao dibawa pulang. Papa merasa bersalah sama dia, berusaha ngebalas. Ternyata dia itu pengkhianat. Sekarang mikir, mungkin ini semua udah direncanain dia dari dulu. Kamu benar. Papa sekarang di rumah sakit jadi Lin Group. Sama proyek Shen ke depan semuanya aku yang tanggung. Lin Yuyu itu bodoh, sekarang kok kaya berubah jadi orang lain. Yuyu, ada apa? Kita pulang dulu. Aku mau lihat kamu sama Ye Jingtian main drama gimana. Hari ini udah malam, aku pulang dulu. Besok aku cari kamu buat ngobrol. Lin Yuyu, kamu mau main apa lagi? Lin Yuyu, kamu maksudnya apa sih? Kenapa kamu tadi bilang ingin bercerai denganku? Aku hanya ingin menenangkan Chen Zeguang agar dia tidak menikahiku, melukai kepentingan Shen Tian. Kak, jadi kau melakukannya demi proyekku. Proyek yang kau maksud adalah proyekku dan Shen Hao. Aku? Aku lelah, aku mau tidur dulu, sudah terlalu malam hari ini. Kamu tinggal di sini saja. Bukan apa maksudnya itu. Hari ini dia benar-benar secara sukarela memintaku untuk menginap. Ini malam pengantin barumu, jangan disia-siakan. Lin Yuyu, ada yang tidak beres. Dia hanya karena Chen Zeguang membuat keributan besar di pernikahan itu sangat mempengaruhinya. Bukan, masalahnya tidak sesederhana itu. Sudahlah, lupakan saja. Apa yang kamu takutkan? Aku sudah memberi obat tidur di susu yang kuberikan padanya. Kita sudah tidur berkali-kali. Kalau bukan karena harta keluarga itu, aku tidak mungkin rela memberimu pada orang bodoh itu. Tidak ada. Aku baru saja membujuknya untuk menikah, membantuku mendapatkan harta keluarga Lin. Kamu bisa bermain sesuka hatimu. Aku tahu kamu mencintaiku. Setelah kamu mendapatkan harta keluarga itu, aku akan menjadi satu-satunya putri dari keluarga Lin. Kamu bisa menikahiku dengan megah. Tentu saja. Shen Hao, Ye Jingtian. Mulai hari ini pertunjukan yang menyenangkan akan dimulai. Lanjutkan. Bagaimana dengan grup Lin dan grup Chen? Proyek yang mereka bangun bersama. Kamu dan Lin Yuyu menikah. Chen Zeguang bahkan tidak menarik investasinya, dia benar-benar anjing penjilat. Di mata Chen Zeguang hanya ada Lin Yuyu. Hal lain tidak penting baginya. Tetap saja kamu yang lebih licik. Setelah dana tersedia, grup Lin akan menjadi milik kita. Yuyu sudah bangun tidur nyenyak. Aku sudah membuatkanmu sarapan, makanlah selagi panas. Hei, apa? Ada apa Kak Shen? Baiklah. Chen Zeguang menarik investasinya. Kak, bukankah kau baru saja menenangkan Chen Zeguang? Kenapa dia tetap menarik investasi? Lalu apa yang harus dilakukan Shen Tian sekarang? Sepertinya kamu tidak memiliki posisi apapun di grup Lin ya. Kenapa kamu buru-buru sekali? Aku juga keluarga Lin kok. Aku khawatir sama keluarga Lin kita. Kan nggak cuma Chen aja yang bisa investasi, tanpa Chen pun Yo dan Wang juga bisa kan? Oke Yuyu, bener. Aku cari jalan sendiri aja. Memang Ze sama kayak aku. Rencana balas dendam resmi dimulai. Selain Yo, jangan biarkan siapapun investasi ke Shen Tian. Tenang aja Nona, semuanya sudah diatur. Ada apa? Seluruh Jingdu ternyata nggak ada satupun yang mau investasi ke Shen Tian. Kamu bilang Chen Zeguang ini kejam banget ya? Sayang, gimana kalau kamu pulang ngobrol sama ortu soal ini?
Kayaknya agak susah. Sayang aku tahu. Orang tua cuma percaya sama Chen Zeguang. Kamu udah ribut sama mereka demi nikah sama aku. Tapi ini kan menyangkut Shen Tian kita. Aku bukan maksud gitu. Mencabut hubungan orang tua anak. Apa maksudnya ini? Mereka maksa aku tanda tangan perjanjian ini. Kalau mereka nggak setuju aku sama kamu. Kenapa baru bilang sekarang? Aku cuma nggak mau bikin kamu khawatir, Lin atau Chen di hatiku. Nggak ada yang lebih penting dari kamu. Maafin aku. Aku tadi buru-buru nggak sengaja marahin kamu, maaf ya. Jingdu segini besar, masa nggak ada satupun yang mau investasi? Masih ada Yoshi. Wah bagus dong, siapa tuh? Yo dari Jingdu. Yo. Dulu aku pernah ketemu Pak Yo sekali. Gimana kalau aku yang coba? Tapi katanya sih, Pak Yo ini suka wanita dan punya kebiasaan aneh. Nggak sama sekali nggak boleh. Aku nggak mungkin biarin kamu ambil risiko ini, nggak boleh. Nggak boleh. Ini satu-satunya kesempatan kita. Biar aku coba dong demi Shen Tian kita. Aku rela. Kalau gitu aku temenin kamu, nggak mungkin aku biarin kamu sendiri ambil risiko. Benar-benar mudah tertipu sepertinya ini akan berhasil. Shen Hao ini hadiah besar pertamaku untukmu. Kak, baju ini sangat cantik. Yozong sudah datang. Ayo kamu juga coba. Aku yang berbisnis dengan Yozong adalah kamu. Kenapa aku harus pakai yang bagus? Sangat disayangkan. Aku ingin memberikan gaun eksklusif ini padamu. Diberikan padaku, aku juga akan mencobanya. Lin Yuyu, kamu sudah selesai belum? Cantik tidak? Kakak Shen, lihat aku cantik tidak? Kenapa kamu pakai seperti ini? Ini hadiahku untuk Tian Tian. Sudah waktunya tidak banyak, jangan buat Yozong menunggu lama. Ayo. Maaf. Aku tidak sengaja. Hati-hati. Maaf. Tidak apa-apa, maaf. Kamu dan Tian Tian masuk dulu, tunggu aku. Jangan buat Yozong menunggu lama, aku akan segera kembali. Non Yozong sudah sampai. Bagus. Pelan-pelan. Kamu hati-hati. Di luar. Kamu takut apa tidak ada orang lain? Aku datang kali ini untuk memberikan Lin Yuyu pada Yozong. Kamu ikut untuk apa pakai yang seksi lagi? Kamu tidak suka aku pakai yang seksi. Aku sudah lama ingin mengambil kesempatanmu tapi takut kamu lari. Setan kecil. Pulang nanti aku akan menghukummu. Yozong dengar Lin keluarga itu punya anak perempuan besar. Untuk Shen Xiansheng. Membuat heboh seluruh kota. Siapa ini? Dia istriku, adik Lin Yuyu, Ye Jingtian. Oh, Lin keluarga itu. Anak perempuan kedua yang dipelihara di luar. Salam kenal. Dengar Ye Xiansheng kembali ke Lin keluarga. Lau Lin langsung sakit bukan? Belum sempat mengakui kamu. Yozong, aku terlambat. Yozong, investasi Shen Tian Technology. Investasi tidak masalah. Hanya satu syarat. Yo TOT. Meski 10 aku Shen Hao, juga pasti tidak akan menolak. Biar aku mainkan dia beberapa hari. Apalagi soal investasi. Bahkan masuk ke Shen Tian juga tidak masalah. Tian Tian bukan Yo TOT. Yo TOT ini tidak baik. Hei kau bermarga Shen, apa kau mempermainkanku? Kalau tidak mau memberikan orangnya. Pergi sana, aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan dengan kalian Yo TOT. Ayo bicarakan dengan baik-baik Yo TOT. Jangan buru-buru, aku akan membujuknya sebentar lagi datang. Apa maksudmu, Shen Hao? Aku sudah bilang padamu. Kalau Lin Yuyu diberikan pada Yo TOT.
Zhentian, kita akan diselamatkan. Kenapa kau malah berpakaian seperti ini dan ikut datang? You can selalu mana aku tahu. Jelas-jelas Lin Yu berpakaian lebih seksi dariku. Dia sengaja. Yang bernegosiasi bisnis dengan Yo Teote kan kamu, kenapa aku harus berdandan secantik itu? Aku bahkan ingin memberikan pakaian desainer ini padamu. Aku juga mau mencobanya, aku mengerti. Lin Yu sedang menghitung langkahku. Mungkinkah dia tahu tujuan sebenarnya darimu? Tidak mungkin, bodoh sekali dia. Mana mungkin dia bisa membayangkan kalau aku akan memberikannya pada Lalu Yo Teote? sekarang bagaimana? Aku tak mungkin benar-benar melakukannya dengannya. Tidak mungkin, Tian. Aku benar-benar tidak bisa tanpa Zhentian. Itu adalah jaminan hidup kita di masa depan. Aku tidak mau pergi. Kalau mau pergi biar Lin Yu yang pergi. Ini satu-satunya kesempatanku. Aku punya ide, ayo. Shen Hao, di kehidupan sebelumnya kau bersekongkol dengan Ye Jingtian, mengambil nyawaku dan merampas hartaku selanjutnya. Harta dan wanita, aku ingin melihat bagaimana kau memilih. Anak muda Shen Hao ini akhirnya mulai mengerti. Nona cantik. Kenapa dia? Meskipun tidak secantik Ye Jingtian, tapi lumayan juga. Bawa dia pergi. Ia pergi. Yu. Lihat baik-baik, aku bukan Shen Hao. Aze, tolong aku. Sadar. Kenapa kamu di sini? Apa semalam kita tidak terjadi apa-apa kan? Kamu ingin apa? Aku. Aku tidak tertarik pada wanita yang sudah menikah. Lin Yu, sadarlah. Aze, lari cepat. Aze. Lin Yu, begitu Chen menarik investasinya. Kamu langsung menyerahkan diri ke tangan Yo, si tua mesum itu. Apalagi ini trik baru kamu dan Shen Hao? Apa yang kamu inginkan? Adik, aku tahu kamu tidak percaya padaku sekarang. Tapi yang aku katakan benar, Shen Hao, demi harta Lin. Bersama aku bahkan membahayakan ayahku demi balas dendam. Aku harus melakukan ini. Mengapa aku harus percaya padamu? Karena apa yang kamu lihat tadi malam, kalau tidak kamu tidak akan menyelamatkanku. Aku menyelamatkanmu karena aku suka. Semoga ini yang terakhir. Hei Lin Yu. Aku tidak bisa percaya apa yang aku lihat. Karena aku tidak bisa percaya padamu, aku masih ada urusan. Aku akan pergi ke rumah Su dulu. Ada kecelakaan serius, Chen Zeguang masih dalam perawatan. Kamu tidak boleh pergi. Aku benar-benar gila, aku pikir. Kamu punya perasaan padaku, ternyata kamu hanya ingin aku menyerahkan proyek miliaran itu demi Shen Hao. Mobilmu bermasalah, bisa meledak. Lin Yu, dari mulutmu. Aku tidak pernah dengar satu kata pun yang jujur. Ada, percayalah padaku, ini yang terakhir. Chen Zeguang. Batalkan rapat. Presiden proyek ini bernilai miliaran benar-benar dibatalkan? Apa yang aku katakan kamu lakukan selain itu? Periksa apakah ada sesuatu di mobil. Ya. Yuyu, kemarin kamu kemana? Apakah kamu benar-benar bersama Yo? Kamu sudah tahu apa yang terjadi tadi malam, masih bertanya padaku. Bukan Yuyu, bukankah aku sudah bilang? Aku tidak akan mengorbankanmu demi proyek. Aku sangat takut Yo. Benar-benar tidak baik kamu mendatanginya. Aku juga khawatir lama.
Hatiku tidak nyaman tapi setidaknya aku lega. Jadi kamu baru datang mencariku setelah semalaman. Dengarkan aku. Meskipun aku sangat marah pada Chen Zeguang, tapi aku lebih tahu dia tidak akan menyakitimu, benar kan? Yuyu Shentian tidak bisa tanpa investasi ini. Tidak ada lagi Tuan You. Aku harus memikirkan cara lain kan? Lalu apa yang kamu pikirkan? Ayo ikut aku. 3 hari kemudian, Lin Group mengadakan lelang amal. TAPI Chen Zi Iguang akan mewakili Chen Group untuk hadir. Lelang ini aku sudah mengatur orang. Kamu hanya perlu membantuku. Agar Chen Zeguang menawar harga tinggi. Sehingga semua uangnya akan masuk ke akun Shentian kita. Kenapa masih ada lelak apa ini? Bagaimana kamu ingin aku membantumu? Yuyu, kamu juga tahu Chen Zeguang. Baiklah, baiklah. Chen Zeguang selalu mengabulkan permintaanmu. Kamu hanya perlu sedikit memohon padanya. Dia pasti akan membantumu. Baiklah, demi masa depan kita. Aku setuju. Terima kasih Yuyu. Presiden Direktur mesin mobilmu sudah diutak-atik. Apakah dia benar-benar ingin menyelamatkanku? Apa yang sebenarnya terjadi? Di mana Lin Yuyu sekarang? Konon katanya, pada malam pernikahanmu dengan Tuan Zhen Presiden, Direktur Chen Group Chen sempat membuat keributan di tempat pernikahan. Apakah ini benar? Nona Lin, apa sebenarnya hubunganmu dengan Tuan Chen, Nona Lin? Kamu demi Tuan Shen memutuskan hubungan dengan Lin Group, apakah ini benar? Maaf teman-teman media, kamu jelaskan saja, ini urusan pribadi keluarga saya. Tidak nyaman untuk diungkapkan. Kamu katakanlah Hari dua patah ini kata. kita datang untuk lelang, bagaimana hasilnya mari kita lihat. Nona Lin, katakanlah dua patah kata lagi, kamu katakanlah. Kenapa menyelamatkanku? Karena aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Baiklah, aku percaya padamu lagi. Untuk terakhir kalinya. Halo semuanya, sekarang lelang kita resmi dimulai. Barang pertama giok hijau. Harga lelang 200.000 sekali. Terjual barang selanjutnya adalah harga lelang 1 juta. Kamu ingin? Tentu saja ingin, ini sebenarnya milikku. Di kehidupan sebelumnya Ade membelinya dan memberikannya padaku. Tapi aku sama sekali tidak menghargainya. Langsung memberikannya pada Ye Jingtian, ini juga menjadi pemicu hubungan kita yang diadu domba. Untuk Ye Jingtian, hadiah yang kuberikan untuk Lin Yuyu. Kenapa ada di kamu? Tentu saja Ahau yang memberikannya padaku. Asal dia bilang. Bahkan seluruh perusahaan Lin Yu pasti akan tanpa ragu menyerahkannya. Mau. Oke. Ade tenang saja, dana yang terkumpul malam ini akan disumbangkan seluruhnya untuk anak-anak di daerah terpencil. Sebagai biaya sekolah nanti kita tawar lebih tinggi ya. 1 juta. 1,5 juta, 2 juta, ada lagi. Ada yang lebih tinggi lagi. 10 juta. Wanita ini, kenapa langsung naikkan harga setinggi itu? Kak Shen, kalung ini sangat kusuka, berikan padaku dong. Tenang saja, acara lelang sudah selesai. Suka yang mana, semuanya milikmu. Biarkan saja wanita sialan itu menang dulu, nanti aku bilang. Pasti akan dengan patuh memberikannya padaku. 50 juta. 60 juta. Dua orang ini kenapa seperti pacaran pakai uang? Kalian tidak tahu ya. Chen Zeguang dulu bilang tidak akan menikah selain dia. Kalau bukan karena Shen Hao si pria ambisius itu, mereka berdua pasti sudah bersama. Oh begitu, pamer cinta saja sudah. Ini malah ngeluarin uang segitu banyak. 1 miliar. Sebanyak itu. Aze, jangan-jangan kita berlebihan. Bukan kamu yang bilang sandiwara harus diperankan sepenuhnya. Cukup. 1 miliar sekali. Deal. Terima kasih Haze, aku sangat suka. Suka banget.
Aku ke toilet dulu. Oke. Yuyu, Shen Hao, uangnya sudah masuk. jangan-jangan aku salah rasa sudah-sudah. Yuyu, kali ini berkat kamu begini. Di sini juga kurang nyaman untuk bicara. Kita pindah tempat saja. Aku malah sangat menginginkannya. Yuyu, kita sudah menikah. Kamu masih mengajak Chen Zeguang ke kamar untuk berbuat mesum. Kamu masih punya malu, tidak aku bilang. Bahkan jika kamu mengancam bunuh diri aku, tidak akan bercerai denganmu. Bahkan jika dia malam ini mengeluarkan 100 juta untukmu, dia tidak bisa membeli pernikahanku dengan uang. Ahau, aku tidak ada apa-apa dengannya, kami bersih. Kamu percaya aku dong, Ahau. Kamu percaya aku untuk terakhir kalinya ya? Aku benar-benar tidak ada apa-apa dengannya. Asal kita rekam video ini, besok kirim ke media. Chen Zeguang akan ditertawakan seluruh kota Jing. Martabat dan muka akan aku injak-injak. Dengan skandal seperti ini semua, orang hanya akan kasihan. Dengan Cerdas, juta dari Chen Ziguang, mengambil alih Lin Group, tinggal menunggu waktu. Bahkan jika kamu mengancam bunuh diri aku, tidak akan bercerai denganmu. Bahkan jika dia malam ini mengeluarkan 100 juta untukmu, dia tidak bisa membeli pernikahanku dengan uang. Bukan begitu kakak, bukan orang seperti itu. Kamu benar-benar terlalu bodoh, Lin Yu itu. Dan masalah Chen Zeguang sudah tersebar ke seluruh kota. Sekarang terlihat jelas dia perempuan jalang. Kamu sebagai adiknya sudah sangat sial. Shen Hao ngomong apa sih? Tadi bukan kamu yang suruh aku datang. Lin Yuyu, kalau kamu benar-benar merasa Chen Zeguang lebih baik dariku, ya kamu ikut dia saja, anggap semua ini hanya mimpi lagi pula, aku tidak layak kamu kenang. Tentu saja kamu tidak layak. Kamu siapa sih? Berani banding dengan Chen Zeguang? Shen Hao tanya hati nuranimu sendiri. Pertama, kamu tidak seganteng Chen Zeguang. Kedua, kamu tidak sekaya dan seberpengaruh dia. Ketiga, aku dengar kamu akhir-akhir ini sering ke rumah sakit pria. Kamu pikir sebagai wanita normal, ada yang mau sama kamu. Bukan. Dulu aku yang buta. Salah pilih orang, tapi sekarang aku sadar. Aku mau bercerai denganmu, tapi kamu yang ngeyel tidak mau. Iya, kamu juga sering bawa Ye Jingtian keluar. Aku belum pernah dengar pria normal bawa adik iparnya untuk melayani pria lain. Ya benar. Soal ketidaktahuan Nona Lin ini, beneran atau enggak sih? Siapa yang bilang kalau aku baru-baru ini sering ke rumah sakit spesialis pria? Ini baru dengar, belum pernah lihat. Tian sering banget datang ke rumah kita dan sering kirim pesan ke kamu. Mau tidak mau aku jadi tahu. Aduh, ini informasi yang besar nih. Ternyata Ye Jingtian yang jadi si teh hijau. Kirim pesan ke kakak iparnya sendiri, malah ngomongin kakak iparnya tidak bisa ereksi. Apakah Lin benar-benar tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Nggak heran Lin mau cerai. Shen Hao ini kan asalnya dari desa. Bisa masuk ke keluarga Shen itu aja udah keberuntungan besar. Masak sih dia berani begitu? Kenapa hilang? Lin Yuyu, kalau ini kamu, cara kamu untuk menarik perhatian, aku akan buat kamu menyesal. Menyesal. Setelah besok siapa yang minta siapa belum tentu. Kenapa kamu datang? Aku cari kamu.
Leherku udah pegel. Jadi lain kali bisa miringin kepala dikit nggak? Apakah kamu mengundangku karena tidak puas? Bukan begitu. Gak usah tunggu lain kali. Ade, tangan kamu kenapa? Aku tidak sengaja terluka. Ayo pulang, kita bicara di rumah. Shen Hao, mau aku kenalin dokter yang bagus. Apa yang kamu bilang? Jangan pura-pura, Shen Hao. Barusan udah siaran langsung. Iya benar. Mau kemana Jingtian? Jangan pergi, ada apa? Bukan kamu yang rekam kok, jadi siaran langsung. Aku mana tahu Lin Yu bakal bilang begitu. Aku pikir siaran langsung bisa lebih cepat menghancurkannya. Kamu mau menghancurkan aku. Lin Yu. Lain kali jangan sakiti diri sendiri lagi. Yuyu, aku kadang bingung. Kamu mikir apa? Aku kan udah bilang aku mau sama kamu dengan baik. Kenapa kamu di sini? Yuyu, kenapa dia di rumah kita? Dia terluka, aku bawa dia balik untuk dibalut, ada masalah. Kita kan udah menikah, kamu ngerti nggak apa itu? Yang namanya menjaga kehormatan Aku sebagai nggak istri. ngerti, mending kamu tunjukin dulu. Apa itu menjaga kehormatan sebagai suami? Dan tadi kayaknya kamu sendiri yang bilang kamu tidak layak untukku, sayang. Kak Shen, kakak tadi cuma ngomong karena marah. Kok kamu bisa gitu sama dia? Kalau gitu adik ipar ini bantu aku bikin dia senang ya. Urusan keluarga kalian aku nggak ikut campur. Aze, kamu benar. Aku nggak boleh buang-buang tenaga ngomong sama orang luar. Aku anterin kamu. Aze, kamu tadi cemburu ya? Lin Yuyu, kamu memang berubah. Haruskah aku percaya sama kamu? Jangan main-main. Aze, aku tahu kamu susah percaya. Tapi setiap kata yang kuucapkan itu benar. Selanjutnya, waktunya merebut kembali Lin Group. Kak Shen, Lin Yu pagi-pagi udah ke kantor. Ngadain rapat pemegang saham, jangan-jangan dia mau merebut kekuasaan. Santai aja, semua orang di Lin Group itu orangku. Dia mau goyahkan posisiku. Mimpi kali. Tadi malam itu dia ya? Nona, bapak direktur tahu nggak kamu ke kantor? Ayah sakit parah, aku satu-satunya penerus Lin Group. Ini tanggung jawabku. Di kehidupan sebelumnya Ye Jingtian dan Shen Hao manfaatin ayah sakit. Kuasain Lin Group, aku nggak akan biarin mereka menang lagi. Tapi Nona, kamu kemarin terang-terangan nembak. Si Chen itu siaran langsung loh. Terang-terangan nembak. Kamu nggak tahu ya? Pertama. Kedua, kamu nggak seberuntung dia. Orang kayak kamu. Wah, Ye Jingtian dan Shen Hao udah gila ya. Bagian ini nggak dipotong. Nona, kemarin malam keren banget siaran langsung nasional loh. Ye Jingtian ternyata lebih kejam dari kehidupan sebelumnya sampai bikin siaran langsung. Shen Hao kayaknya juga nggak tahu ini bener-bener anjing makan anjing. Tapi berkat aksi Nona kemarin malam, saham Lin Group naik. Semua pada puji kamu. Barang yang kuminta udah siap ya, udah siap. Para pemegang saham udah nunggu di ruang rapat bagus. Saatnya kasih mereka pelajaran. Grup ini selalu diurus sama Pak Shen. Nona Lin belum pernah ngurus grup ini.
Nggak ngerti sama sekali urusannya. Sekarang tiba-tiba mau ngambil alih. Kamu pikir ini main-mainnya? Wanita seharusnya di rumah. Menjadi istri dan ibu yang baik. Dia sebagai istri Pak Shen di depan Pak Shen. Menyatakan cinta pada Chen Zeguang ini di zaman dulu. Kamu pasti disebut wanita jalang. Panjinlian modern. Kalau wanita seperti ini menjadi CEO Lin Group, saya rasa Lin Group akan segera berakhir ya. Sekarang ini, kesehatan Chairman Lin semakin memburuk. Seharusnya sudah pensiun. Cepatlah kosongkan posisinya. Miss Lin adalah satu-satunya pewaris Lin Group. Bahkan jika Chairman Lin turun tahta, bukan giliran orang luar untuk ikut campur. Kamu siapa? Apa hakmu untuk ikut bicara? Meng He adalah tangan kanan saya. Apa yang dia katakan adalah keinginan saya. Keinginanmu. Lin Group bisa seperti sekarang berkat kerja keras kami semua yang ada di sini. Yaitu Pak Wang yang mengendalikan seluruh rantai transportasi Lin Group, Pak Sao yang bertanggung jawab seluruh pasokan makanan di lingkaran Jing Property Pak Qin. Tersebar di seluruh negeri, saya beritahu kamu. Bahkan ayahmu yang ada di sini harus memberi kami sedikit muka tahu. Saya bilang kalau kamu membuat kami marah, tidak ada untungnya buatmu, kamu cuma anak kecil. Belajar mengambil alih kekuasaan, bukankah itu lucu? Mengambil alih kekuasaan. Lin Group memang milik keluarga Lin. Sekarang kalian semua yang seperti memaksa mengambil alih kekuasaan. Kalau tidak bisa sepakat, kami tidak punya alasan untuk tetap di sini, ayo pergi. Berhenti. Bagaimana anak kecil sekarang takut ya? Lin Group tanpa kami hanyalah kumpulan orang yang tidak teratur. Kamu berlutut sekarang, beri kami 3 kali sujud. Mohon dengan baik, masih ada waktu. Memandang muka Pak Shen, kami bisa pertimbangkan untuk tetap di Lin Group. Bisnis grup ini saya memang jarang tahu, tapi bukan berarti lebih berhak dari saya. Saya di sini bukan untuk berunding dengan kalian. Kalau kalian tidak setuju, saya tidak keberatan membuatmu tidak punya tempat di Jingzhou. Saya ingin melihat Lin Xiao. Bagaimana caranya membuat kami tidak punya tempat lagi? Yaitu Mr. Huang menggelapkan uang perusahaan, menggunakan transportasi Lin untuk mengirim barang terlarang ke luar negeri. Ini kan yang kamu lakukan. Mr. Zhao, kamu bilang aku tidak mengerti bisnis grup, tapi lini produksi makananmu sering bermasalah keamanannya. Berpihak pada pohon besar Tang, tapi menelan komisi besar Tang. Dan Mr. Qin, kamu bilang kehidupan pribadiku tidak sederhana. Tapi di belakang istrimu kamu punya selingkuhan. Banyak properti yang dicurigai menghindari pajak. Ini kamu tunggu saja makan tuntutan. Semua masih ada pertanyaan. bagaimana kamu tahu ini bukan? Siapa yang memberitahumu? Aku tahu lebih dari ini. Jika semua masih ingin tahu, aku tidak keberatan melanjutkan. Tidak mungkin apa yang kamu inginkan. Jika aku mengungkap semua yang aku tahu, konsekuensinya apa kamu pasti tahu. Maaf Nona Lin, aku salah, aku meremehkanmu. Aku pantas Nona Lin, Nona Lin. Aku akan dengar semua katamu. Itu baru benar. Apa yang dilakukan semua di sini pasti tahu. Ini hanya peringatan kecil. Jika masih ada yang tidak tahu diri, aku akan satu persatu menghitungmu. Mr. Qin mengerti. Nona Lin, mohon maaf. Tunggu, aku tidak terima. Mr. Jia, masih ada masalah. Aku berjalan lurus, duduk tegak. Seluruh dewan direksi aku bersih. Suci, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu ngomong apa sih? Kenapa selalu ada kamu? Cepat minta maaf, 1 kata lagi. Aku akan menghabisi kamu. Kalian semua. Ketua Lin, semua salahku. Aku ke depan. Aku pasti melayanimu, maafkan aku. Suasana ini sangat bagus. Mari kita lanjutkan rapat. Semua ada pendapat tentang proposal Chen. Aku tidak ada pendapat, semua dengar Nona Lin. Ya, semua dengar Ketua Lin. Kami mendukung sepenuhnya. Baiklah, selanjutnya saya akan mengumumkan sesuatu.
Lin Yuyu, apakah ini ulahmu? Ada apa hal? Apakah ada masalah dengan kesehatanmu? Mengapa Dewan Direksi tiba-tiba mengumumkan pemilihan ulang presiden, direktur, padahal saya sudah memberi mereka begitu banyak? Tidak apa-apa. Di pesta itu saya hanya bicara karena emosi. Kamu tidak marah padaku kan? Tentu saja entah siapa yang tidak bermain fair. Bahkan merekam video dan menyiarkannya langsung. Jadi demi proyek Shen Tian dan Lin, saya harus menemui Pak Chen untuk berbicara berdua saja. Kamu tidak keberatan kan? Tentu. Shen Hao, kita lanjutkan pertunjukan kita. Katakan apa permintaanmu kali ini. Minggu depan ada pesta ulang tahun dan tender yang diadakan oleh keluarga Chen. Saya ingin membawa adik saya dan Shen Hao bersama. Tidak masalah kan? Serahkan padaku, saya akan segera kembali dan mengundang mereka. Baiklah, saya ada urusan lain, saya pergi dulu. Yuyu, mari kita makan bersama. Tidak perlu, Shen Hao dan adik saya sedang menungguku. Aze, minggu depan ada pesta ulang tahun kakek Chen. Ajak aku ikut ya. Kamu ingin pergi karena pesta ulang tahun. Katakan aku ingin pergi karena kamu. Kamu percaya? Aze, pesta ulang tahun dan tender itu penting, tapi tidak sepenting kamu. Aku sudah bilang, aku ingin bersamamu dengan baik. Baiklah, aku akan membawamu. Katanya Lin Yuyu sangat menonjol di rapat pemegang saham dan berhasil mengambil kembali perusahaan Lin. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Lin Yuyu memang berbeda dari sebelumnya. Aku bahkan tidak mengenalinya lagi, seperti berubah menjadi orang lain. Tian, kita harus pergi ke tender keluarga Chen. Aku ingin melihat bagaimana ini akan berubah. Kakak Shen, kita sudah sepakat. Jika kita berhasil mendapatkan harta keluarga Lin, itu milik kita berdua. Benar kan? Tentu. Ayo. Di sebelah Tuan Chen itu bukan putri keluarga Lin yang baru-baru ini membuat gempar seluruh kota kan? Ya, iya kan, dia demi seorang pria miskin. Dia menolak Chen Shao, katanya Chen Shao bahkan membuat keributan di acara pernikahan. Lalu mereka berdua ini sedang apa lagi? Pasti lagi-lagi soal menantu. Semoga kakek panjang umur dan sehat selalu. Adik, kamu temani kakek dulu, aku menyusul. Baik. Shen Hao, Ye Jing Tian, di acara ulang tahun kakek, aku harus memberikan hadiah besar. Terima kasih semuanya atas kehadirannya di rumah sederhana ini untuk merayakan ulang tahun kakek. Baik. Nanti aku akan membuat Lin Yuyu terkesan. Tergantung penampilanmu. Seorang master kotak tembakau Sue Gui, sebuah lukisan pemandangan indah. Senilai 30 juta. Sebuah kalung kayu laut langsing bikinan Master Dazhi dari kuil Jinshan. Diberkati secara khusus senilai 40 juta. Sangat bagus, ini lebih hebat. Di usiaku ini masih punya banyak teman baik. Sangat senang. Kakek cucu berdoa untukmu. Panjang umur dan sehat selalu. Baik. Hadiah ulang tahunmu kali ini aku pilih dengan hati-hati. Tunggu sebentar, pasti akan memberikan kejutan. Baik. Gadis kecil dari keluarga Lin sangat perhatian. Biasanya aku tidak suka keramaian pesta ulang tahun ini. Semua diatur oleh Zeguang ini. Sayangnya sejak ayahmu mengakui kamu, dia selalu sakit-sakitan.
Tahun-tahun ini pasti sulit bagimu. Bisa kembali ke sisi ayah hidup seperti sekarang. Sudah sangat bersyukur. Sama-sama, anak Lin Yuhui. Kenapa bedanya begitu besar? Kakek Chen aku. Baik-baik hari ini senang. Jangan bicara hal-hal negatif. Kakek Chen karena kakak datang. Artinya dia masih memikirkanmu. Bagaimana kalau lihat hadiah yang aku siapkan dulu? Baik, Aku dengar kamu paling suka main catur. Ini catur batu giok yang aku siapkan khusus untukmu. Bukan yang ini baru-baru ini. Difoto sebagai koleksi itu. Tak disangka ternyata dibeli oleh Nona Ye. Aku juga dengar koleksi antik ini. Pernah digunakan oleh keluarga kerajaan dinasti Ming. Ini benar-benar investasi besar sungguh. Terima kasih atas pujanya. Hadiah sebaik apapun harus sesuai dengan orangnya. Terutama kakek Chen saya. Dan catur ini sangat cocok. Jing Tian benar-benar perhatian. Aku sangat menyukainya. Kakak katanya kamu juga sudah menyiapkan hadiah yang mewakili ketulusanmu. Cepat tunjukkan pada semua orang. Lepaskan aku. Bawa dia pergi. Lepaskan aku Shen Hao. Kakek. Kamu tahu kakek Chen paling tidak suka jade tapi kamu masih memberikannya. Ini jelas sengaja. Kamu tahu kakek Chen paling tidak suka jade tapi kamu masih memberikannya. Ini jelas sengaja. Tentu saja aku tahu selera kakek Chen Jade ini bukan hadiah yang aku siapkan. Siapa yang menaruhnya di paket hadiahku aku juga tidak tahu. Kakek Chen ini hadiah ulang tahun yang aku siapkan untuk Anda. Aziz bilang Anda sangat menyukai lukisan pelukis ini. Setelah sekian lama bersama kakak Shen uangnya juga banyak. Masih mengeluarkan lukisan jelek seperti ini bercanda ya? Apapun yang tidak pantas dibawa ke sini. Lihatlah lukisan ini, seperti tiruan. Luarnya kuat tapi dalamnya kosong. Maaf kakek Chen Yuyu saya. Jarang menghadiri acara seperti ini, harap Anda tidak marah. Kakek ini lukisan favorit Anda. Yang dilukis oleh pelukis dan itu edisi tunggal. Ini adalah Xing Shantu yang sudah lama hilang. Tidak mungkin kamu. Bagaimana kamu tahu apa yang aku lakukan? Baru segini saja sudah tidak tahan. Kakek Chen karya terakhir mana bisa didapat dengan mudah. Jangan sampai kakak menipu Anda dengan membawa yang palsu. Ya kakek Chen Yuyu saya. Tentang seni bisa dibilang tidak ada bakatnya, Anda harus melatihnya. Aku tidak salah, ini memang karya terakhir Master Zhang Wenshana. Dari mana kamu dapatkan ini? Aku. Ini bukan Yuyu. Kenapa kamu di sini? Yuyu sudah beberapa hari tidak bertemu. Kenapa kamu begitu dingin padaku? Kita cuma kenal sekilas, tolong jaga sikapmu. Yuyu investasi Shentian sebelumnya tidak diberikan padamu jadi kamu marah padaku ya? Sungguh tidak pantas. Asal kamu melayaniku dengan baik, proyek apapun bisa kamu pilih. Jangan asal tuduh aku tidak ada hubungan apapun denganmu. Lukisan ini juga pasti didapat dari tidur dengan pria ya? Kakak di pesta ulang tahun kakek. Kamu berpelukan dengan pria lain di depan umum. Kamu pantaskah terhadap kakak Shenku? Aku tahu kamu melakukannya untukku. Tapi kamu seharusnya tidak begitu tidak tahu malu. Ini akan berdampak besar pada Shentian dan grup. Sudah cukup. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak ada hubungan apapun dengannya. Yuyu, meskipun kamu ingin menyenangkan keluarga Chen, tidak bisa sembarangan berbohong hari ini, banyak orang di sini. Kalau tidak, aku akan ceritakan malam itu kepada semua orang dengan baik. Kamu tidak melihat ini tempat apa bisa kamu semaumu.
Zeguang, kamu ingin melindungi wanita ini. Selama aku ada, aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Malam itu aku memang karena urusan Shen menemui Pak Yo. Tapi sepanjang malam aku bersamanya. Kakak, kamu sudah menikah dengan kakak Shen. Kamu begitu tidak setia padanya, tidak menyangka Lin Yuyu. Begitu tidak tahu diri sampai mengejar ke ruang pesta. Pak Chen bergaul dengan wanita seperti ini. Apakah akan berdampak pada keluarga Chen? Katakan berapa uang yang kamu mau baru kamu meninggalkan cucuku. Menurutmu berapa nilai Chen Zeguang? Cucuku tak ternilai harganya. Kebetulan aku juga berpikir begitu. Jadi aku tidak akan meninggalkannya. Malam itu Ye Jingtian juga ada karena sepanjang malam aku bersama Z. Lalu siapa yang menemani Pak Yo? Dan Pak Shen perlu aku ingatkan. Kamu hanya menantu keluarga Lin. Dan kamu adalah anak haram ayahku. Yuyu, cukup. Keluarkan yang membuat onar Zeguang ikut aku ke atas. Kamu masih suka pada gadis itu. Dia hanya punya niat jahat. Di mana-mana. Kakek Lin Yuyu berbeda dari sebelumnya. Dia berbeda tahun ini. Kau kehilangan lebih banyak orang untuknya? Hanya hari ini. Dia hanya punya niat buruk. Azek, kau percaya padaku, aku benar-benar ingin bersamamu. Aku percaya dia. Aku ingin memberinya kesempatan. Kau akan menyesal. Tidak, kau menungguku di sini. Aku akan segera mencarimu. Baik. Yuyu Chen Zeguang terus berpikir. Dia hanya perlu beberapa kata. Kami tidak takut tidak bisa mendapatkan tender Chen. Tentu saja Chen Zeguang selalu. Apa yang harus saya tenderkan? Selama kita ingin. Dia akan membantuku. Ya, lihat dia seperti itu. Seharusnya ada masalah dengan saya di hati saya. Trik ini sangat bagus untuk mundur. Itu memang kamu. Tentu saja. Aku sangat mencintaimu, seluruh negara Jing tahu. Jika tidak, dia tidak akan percaya. Tapi aku semua untukmu. Kau tahu Pangeran Jing Circle. Bagaimana kalau itu bukan milikku? Istri bayi tidak bisa melakukan ini. Kau tidak bisa membiarkan dia tahu. Tentu saja. Lin Yuyu ternyata semuanya. Kau sudah lama merencanakan. Konyol, aku benar-benar percaya padamu. Ayo pergi. Azek, kau mau kemana? Kakek tidak marah. Lin Yuyu, kau benar-benar peduli padaku. Atau kau hanya ingin menggunakan? Dapat membawa Anda kemuliaan tertinggi. Aze, Dapat membuat batu loncatan untuk Anda dan Shen Hao. Aze, apa yang kau bicarakan? Bagaimana Anda bisa berpikir begitu? Kalau tidak, bagaimana aku bisa merindukanmu? Di matamu aku untuk Shen Hao. Wanita yang tidak ragu untuk menyakiti dirinya sendiri, kan? Bukankah kau selalu seperti ini? Aku seharusnya tidak punya harapan untukmu, Lin Yuyu. Saya benci diri saya sendiri karena pernah berpikir. Benar-benar percaya bahwa kamu ingin bersama saya dengan baik. Aze, saya benar-benar ingin bersamamu. Kamu tadi kemana? Jangan bicara. Saya tidak mau dengar Lin Yuyu. Saya sudah memberimu kesempatan tapi kamu terus-terusan menginjak-injaknya mulai sekarang. Jangan muncul di depan saya lagi, saya tidak ingin melihatmu. Aze, saya. Kedepannya Chen Si tidak akan memberikanmu proyek apapun lagi dan juga jangan lihat saya dengan tatapan seperti itu. Aksi-aksimu ini membuat saya merasa jijik. Kenapa terakhir kali hal-hal ini tidak terjadi?
Aze, apa yang harus saya lakukan agar kamu bisa percaya padaku? Kembali istri Chen tercinta. Hari ini saya tidak mau, tolong tinggalkan rumah saya. Jangan begitu dingin dong katamu. Tadi di pesta membuatku terlihat buruk. Saya sama sekali tidak menyalahkanmu, Nyonya Chen. Kamu tahu betapa saya mencintaimu, kan, benar kan? Shen Hao, sudah saya katakan. Kita sudah bercerai, sekarang tolong tinggalkan rumah saya. Lin Yuyu, sekarang Chen Zeguang sudah tidak memandangmu lagi. Jika kamu kehilangan aku juga, kamu akan menjadi bahan tertawaan seluruh kota Jing. Masih ada pria mana yang akan mau padamu di masa depan? Shen Hao, jadi kamu. Saya tahu kamu masih memiliki perasaan padanya. Tapi saya tidak peduli dengan semua itu. Kamu hanya perlu memberikan hartamu padaku, saya jamin akan membuat hidupmu nyaman seumur hidup. Menjadi nyonya kaya bagaimana? Shen Hao, apa kamu bicara apa-apa dengan Naze? Tak heran Naze sekarang kondisinya tidak baik. Pasti dia bilang sesuatu, Naze salah paham. Apa pentingnya kamu hanya perlu tahu? Keluarga Lin adalah milikku, hanya milikku. Tidak mungkin Shen Hao, aku bilang padamu. Saya sudah sangat jelas melihat wajah aslimu. Semua rencanamu hanyalah sia-sia belaka. Yuyu, kenapa kamu tidak mengerti? Di dunia ini, hanya saya yang paling mencintaimu, lihatlah. Saya bekerja keras menjalankan keluarga Lin dengan sangat baik. Semua demi membuatmu hidup tanpa beban di masa depan. Menjadi nyonya kaya. Kamu akhirnya mengakuinya. Saya tidak akan membiarkanmu berhasil. Baiklah, aku akan menunggu dan melihat. Lagi pula sekarang Chen Zeguang sudah tidak membantumu lagi. Aku ingin melihat siapa yang bisa menghentikanku. Xialaze dalam bahaya. Setelah pesta ulang tahun, Chen Zeguang mengalami kecelakaan dan diserang. Sekarang masih di rumah sakit, hidup atau mati belum diketahui. Kamu bilang apa kita harus menjenguknya? Hidup matinya apa urusanku? Lagi pula tawaran sudah ada di tangan Nahau. Orang yang paling kucintai adalah kamu. Tidak menyangka aku dan Naze bertengkar lagi. Barang yang kita temui sebelumnya. Kali ini aku harus menghentikan Naze. Aku datang menyelamatkanmu. Tuan muda anak-anak nakal yang baru saja bertindak kasar padamu sudah dihukum. Kali ini biarkan mereka hidup, tidak ada kesempatan lagi. Ya, tapi dalang di belakang mereka adalah Hahao, Aze, Nona Lin. Aze ikut aku dulu, mungkin ada bahaya. Lin Yuyu, aku sudah bilang dengan jelas. Aku bilang tidak ingin melihatmu lagi. Aku tahu, tapi sekarang tidak ada waktu untuk menjelaskan. Ikut aku pergi dari sini. Lin Yuyu, kamu sudah berusaha keras dan menggunakan segala cara untuk menipu uangku, memainkan perasaanku. Sekarang kamu masih mau apa? Aze, aku bukan. Nyawaku ada di sini kalau kamu mau. Ambil. Aze, aku tahu ada banyak kesalahpahaman antara kita. Tapi Mengenal percaya adalah kesalahpahaman terbesarku. Aze, tunggu apa lagi, cepat pergi. Turun, aku tidak ingin mengulanginya. Ade, sebenarnya aku ingin memberitahumu. Shen Hao menyerangmu, aku takut kamu dalam bahaya, jadi aku harus tetap di sini untuk melindungimu. Aku sudah bilang hentikan trik tipu-tipumu ini. Ade, kalau aku salah, anggap saja aku menipumu sekali. Kamu juga tidak rugi apa-apa, tapi kalau aku benar, Mobil kematian. jangan takut, aku melindungimu. Aku akan percaya padamu untuk terakhir kali kalau kamu berani menipuku. Aku akan membuatmu menyesal dilahirkan di dunia ini. Aku tidak menipumu, aku melindungimu. Apakah semuanya sudah diatur dengan baik? Tenang saja. Semua sudah diatur. Duduklah dengan baik, kita akan segera berangkat.
Ade tunggu aku bercerai dengan Shen Hao. Mari kita mulai lagi dari awal. Apa kau ingin merayuku? Ade, ada apa denganmu? Pegangan yang kuat kita akan segera tancap gas. Aze. Apa maksud kalian semua? Ada orang yang membayar untuk menghabisi nyawamu. Kami juga hanya orang suruhan. Yang melaksanakan perintah. Di seluruh kota Jin ini siapa yang menginginkan nyawaku? Shen Hao. Tuan Chen, maafkan aku. Hati-hati. Lin Yuyu, apa kau tidak sayang nyawa? Ade, aku pernah bilang akan melindungimu. Aku tidak berbohong padamu. Bertahanlah, aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Ade, aku sedikit kedinginan. Apakah aku akan mati? Takut mati. Siapa yang tidak takut mati? Lin Yuyu, mulutmu ini. Akhirnya berkata jujur jika memang takut mati. Lalu kenapa kau bertaruh dengan nyawa? Jawab aku. Aze, asalkan bisa bersamamu. Aku tidak takut. Apa yang ingin kau dapatkan dariku? Aku ingin mendapatkan hatimu. Hati? Lebih baik kau ambil uangku saja, atau rumahku lebih realistis. Aku tidak mau uangmu. Tapi kau harus hemat. Apa kau mau memeliharaku? Berapa biaya untuk memelihara dirimu setahun? Yuyu, jangan tidur dulu, kita hampir sampai Yuyu. Cepat, urusannya sudah siap, cepat. Astaga, seperti melihat hantu. Wanita macam apa dia? Operasi sangat sukses, peluru sudah dikeluarkan. Tidak mengenai organ vital, tenang saja. Chen Zeguang keluar sebentar. Apaan nih? Tuan Chen yang terkenal dingin. Ternyata kau masuk ke rumah sakit sambil menggendongnya. Kamu bilang berita ini begitu tersebar. Berapa banyak wanita yang akan patah hati? Aku sangat penasaran. Pohon bengkok ini sudah berapa lama digantungi? Masih belum cukup. Jangan banyak bicara. Chen Zeguang. Apa sih keistimewaan wanita ini? Sampai membuatmu berkali-kali tanpa batas. Baiklah. Kamu juga kasih tahu aku janji. Tidak akan memberitahu mereka. Pergi. Dia menyelamatkanku sekali lagi. Aku dengar apa yang kamu katakan di luar tadi. Karena kamu yang menahan peluru untukku. Aku akan bertanggung jawab sampai kamu sembuh. Kalau aku sembuh, kamu tidak peduli lagi padaku. Aku mau pulang. Kamu mau pulang seperti ini. Kenapa dengan penampilanku? Aku akan mengantarmu pulang.
Masih saja tidak bisa membunuh kedua bajingan ini. Kakak Shen Chen Zeguang akan segera mengetahui kita selanjutnya. Apa yang harus kita lakukan? Sepertinya kita perlu mencari bantuan. Orang yang ingin membunuh Chen Zeguang. Banyak. Aze. Aku benar-benar bersyukur yang terluka adalah aku. Kamu ngomong apa-apa yang patut disyukuri. Aze, aku bisa sendirian. Kamu pergi saja. Kamu mau merencanakan apa lagi padaku? Aze, meskipun aku merencanakanmu, kamu bisa mengendalikan peluru kalau meleset sedikit. Nyawaku sendiri yang hilang. Aze, aku benar-benar mencintaimu. Bahkan bisa memberikan nyawaku. Aze. Boleh aku peluk kamu? Sebentar saja. Kamu bilang tidak peduli padaku. Kamu akhirnya kembali. Non Lin, kamu akhirnya bangun. Kamu siapa? Aku dokter pribadi yang diatur oleh Tuan Chen, tadi saat kamu tidur nyenyak. Aku melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai perintah Tuan Chen. Datang lagi untuk mengambil darahmu memastikan kesehatanmu. Gak usah, aku sehat-sehat aja, gak ada masalah. Nona Lin. Kok Chen Zeguang bisa suka sama cewek kayak gini sih? Halo. Kenapa nolak pemeriksaan? Udah aku bilang aku gak apa-apa. Aze, kamu di mana? Aku lapar banget. Aku kirim alamatnya, datang ke sini. Kak Zeguang, kita berdua aja yang kencan. Kok kamu malah ajak orang lain? Siapa sih orang ini? Orang ini penting banget buat aku. Kamu bakal tahu sebentar lagi. Anak itu tunangan Aze. Dulu karena dia kita jadi salah paham yang gak bisa diperbaiki lagi. Aze. Sudah lama nunggu ya? Datang. Kak Zeguang ini siapa? Dia. Dia itu. Halo, namaku Anna, tunangan Kak Ze. Nona ini belum tunangan kok bilang tunangan. Bicara yang bener dong. Terus menurut kamu dia harus disebut apa? Teman biasa. Sudah makan. Kayak aku bakal ngerugiin diri sendiri gitu. Oh ya, ini buat kamu. Dulu aku bilang mau ngebiayain kamu. Cowok gede gini mana bisa cewek yang bayarin, iya kan?
Lumayan royal juga ya. Oh ya, kalau kamu mau keluar buat urusan kasih tahu aku dulu. Aku siapin duitnya biar gak ketinggalan. Bener kan? Kak Seguang cewek ini. Siapa sih sebenarnya? SST jangan kasih tahu dia, jangan bilang. Aku ini yang ngebiayain kamu. Kalau gitu aku duluan ya, makan pelan-pelan. Ini keluar dari restoran. Jalan yang harus dilewati. Az, Kamu yakin banget aku bakal keluar sama kamu? kalau gak gitu kamu naik aja makan siang sama tunangan kamu. Cemburu ya? Adek kamu yang suruh aku datang, kamu yang kejar aku keluar. Ini bukan salah aku ya. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu waktu makannya, aku pergi dulu. Lukamu terbuka lagi. Jangan macam-macam ya, lukamu terbuka lagi. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit dulu. Lepaskan bajumu. Kamu mau apa, Chen Zeguang? Tidak menyangka kamu orang seperti ini, binatang. Kalau kamu tidak melepas bajumu, bagaimana aku bisa mengganti obatmu? Lukanya sudah meradang, aku antar kamu ke rumah sakit saja. Bajumu kotor, pakai bajuku saja. Aku sudah memakainya. Adek, kenapa kamu bisa tetap tenang di depan wanita yang bajunya terbuka sebagian? Menahan nafsu ya? Kenakan bajumu dengan baik. Aku sudah memakainya dengan baik. Aku cuma mau menunjukkan saja. Kamu tahu kemeja yang aku pakai sekarang ada istilahnya. Apa? Namanya kemeja gaya pacar. Jadi sekarang aku minta ciuman dari pacarku, tidak berlebihan kan? Aku bercerai dengan Shen Hao. Kita mulai lagi ya. Shen Hao menikahiku hanya untuk harta keluarga Lin. Urusan kalian berdua aku tidak tertarik. Omong kosong. Tuan muda kita sudah sampai di rumah sakit loh. Nona besar ketemu lagi. Apa maksudnya Zeguang? Dia melotot padaku. Kamu lihat kan? Kamu tidak ada kerjaan ya, cepat masuk. Aku tidak mengganggu siapa-siapa kok. Lukanya sudah diganti obat, dan dibalut lagi, ingat. Jangan sampai terkena air. Yuyu, aku suruh asisten mengantarmu pulang dulu. Ya, Masalah pembunuhan sudah ketahuan dalangnya. Dulu keluarga kami membeli sebidang tanah di daerah timur kota proyek ini. Sebenarnya Shen Hao yang sedang bernegosiasi dengan pemerintah, tapi akhirnya kami yang menang. Kalian berdua temukan waktu yang tepat, lalu selesaikan dia. Shen Hao ini benar-benar ahli menyamar. Lebih baik suruh beberapa anak buah balas dendam. Berani mengancam nyawa kami, tidak balas mungkin. dendam sesederhana itu hidup. Jauh lebih menyakitkan daripada mati. Mengerti, aku akan segera mengatur. Seharusnya menurut alur cerita kehidupan sebelumnya, anak akan mulai bertindak padaku. Mungkinkah karena hubunganku dengan Naze
yang membuat alur cerita berubah? Aku sudah menemukanmu, baiklah aku sudah sampai. Kamu duluan saja. Gang ini sempit dan pendek tanpa kamera pengawas sama sekali. Sangat cocok untuk penjahat beraksi. Aku benar-benar jenius. Angkat tanganmu. Aku angkat, jangan gegabah. Kalau kamu mau uang, aku bisa memberikannya padamu. Aku tidak butuh uang. Lalu apa yang kamu inginkan? Ikuti aku, kalau tidak aku akan menusukmu cepat. Cepat-cepat pergi. Kakek. Tuan muda Nyonya Lin telah diculik. Sampah. Bukankah aku menyuruhmu mengawasinya? Ya, hamba terus memperhatikannya, tapi Tuan muda bilang jangan muncul. Mengganggu Nyonya Lin. Lin Yuyu diculik oleh siapa? Apakah melihat wajah pelakunya? Apakah penculik membawa mobil? Berapa nomor platnya? Hamba sudah memotret situasi di tempat kejadian, dan nomor platnya akan segera dikirimkan pada Anda. Laporkan nama saya, minta Departemen Lalu Lintas memeriksa rute jalan. Aku ingin tahu keberadaannya dalam waktu sesingkat mungkin. Baik. Zeguang kakak. Malam begini mau kemana? Anak ini benar-benar tidak tahu aturan. Tamu masih ada tapi dia sudah pergi begitu saja. Siapa orang itu? Penting sekali ya, lihat wajahnya langsung berubah. Tadi aku mendengar seperti nama seorang gadis disebut. Namanya Yuyu atau semacamnya. Lagi-lagi Lin Yuyu. Tapi Anna, tenang saja. Kamu adalah calon istri cucu keluarga Chen yang kami akui. Kakek, jangan bicara seperti itu. Aku melihat Zeguang sangat peduli pada gadis itu. Kalau dia sudah punya orang yang disukai, tentu saja aku tidak akan merebut cintanya. Halo, bagaimana situasi di sana? Orangnya sudah terikat, segera, setelah sampai kita akan bertindak. Tidak ada waktu lagi, sekarang juga cari sudut yang sepi di dekat sana dan selesaikan urusan dengannya. Mengapa? Dasar bodoh, penculikanmu sudah ketahuan. Mereka pasti akan segera melacakmu, segera berhenti sekarang juga. Dan selesaikan dia lalu rusak wajahnya. Baik, kamu yang bayar, kamu bosnya. Berdasarkan pengalamanku, penculik pasti tidak akan dengarkan perkataan Anna. Gadis cantik, hari ini kita akan menyelesaikan urusan di sini. Gadis cantik ingin bicara ya. Meskipun kamu berteriak sekuat tenaga, tempat ini tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Tempat ini sudah lama ditinggalkan. Kalau mau berteriak, berteriaklah lebih keras, agar aku lebih bersemangat. Aku ingin bertanya orang yang memintamu datang. Apakah namanya Anna? Mau mengorek informasiku, hemat saja. Aku sudah tahu kebenarannya, mana perlu mengorekmu. Aku ingin mengingatkanmu, cepat periksa ponselmu. Wanita Anna itu menipumu, dia memasang pelacak di ponselmu. Tidak mungkin. Sial, wanita sialan itu. Tidak percaya padaku. Bukan dia tidak mempercayaimu, tapi dia ingin sekali membunuh dua burung dengan satu batu. Kamu pikir kamu menculikku. Lalu dia memanggil polisi untuk menangkapmu, bahkan sisa biaya sewa. Hemat, sempurnakan. Biarkan aku puas dulu baru cari wanita sialan itu. Gadis cantik, cukup paham ya. Asal kamu tidak melawan aku, tidak akan menyakitimu.
Kamu tahu tidak ada pepatah, penjahat mati karena terlalu banyak bicara. Funky, kamu ngapain? Memanggilku ke sini untuk apa? Kamu kesini untuk apa? Aku yang memanggilmu Nona Anna. Kamu sangat peduli padaku mengirim orang untuk mengikutiku. Karena itu aku juga peduli padamu, balas budikan. Kamu? Sekarang kamu pasti berpikir untuk membunuhku kan? Jangan buru-buru, tunggu aku tanya satu hal dulu. Kamu mau tanya apa? Aku dengar. Ade waktu muda diculik terdampar di kawasan kumuh. Adalah kamu yang menyelamatkannya. Memang kenapa, ada urusan apa denganmu? Aku hanya penasaran, kamu bilang seorang putri dari keluarga terhormat. Kamu ngapain ke kawasan kumuh? Dan kebetulan menyelamatkan dia yang terdampar di sana. Atau mungkin kamu yang mengatur semuanya, menunggu untuk memainkan drama pahlawan diselamatkan oleh kecantikan. Kamu sudah hampir mati masih sempat memperhatikan hal-hal yang tidak penting. Bahkan jika aku mengakui bahwa ini semua adalah perbuatanku. Lalu apa hari ini? Kamu tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Ternyata kamu yang merencanakan semuanya dengan hati-hati. Mengatur semua ini. Ya benar. Mengapa dulu kamu mendekati seorang anak miskin? Tidak menyangka kamu bertanya pertanyaan bodoh seperti ini. Chen hanya punya satu keturunan. Dengan dia berarti memiliki semua sumber daya di lingkaran Jing. Kekayaan dicari dalam bahaya. Ayo bunuh wanita ini. Aku akan membayarmu 5 kali lipat 10 juta. Aku akan membunuhnya sekarang. Wanita cantik, kamu tidak bisa menyalahkanku. Jika ingin menyalahkan, salahkan saja nasibmu yang buruk. Benarkah? Matilah. Siapa itu? Cepat. Bagaimana dia bisa menemukan tempat ini begitu cepat? Aku jelas menggunakan banyak teknologi anti pelacakan. Orang-orangnya sehebat apapun pasti tidak bisa memecahkannya secepat ini. Cara-caramu itu tidak ada apa-apanya. Kakak Zeguang, dengarkan penjelasanku. Aku baru saja menerima pesan lokasi yang aneh. Katakanlah Lin Yuyu dalam bahaya, jadi aku datang untuk melihat. Jadi kamu datang untuk menyelamatkan Lin Yuyu. Ya, aku datang untuk menyelamatkan kakak Zeguang. Kamu percaya padaku? Jangan takut, hati-hati. Ada yang terluka. Sakit di seluruh tubuh, tali terlalu ketat, terasa sakit. Luka lama di bahu belakang belum sepenuhnya sembuh, mungkin terbuka lagi. Yuyu, aku terlambat datang. Sentuh kantong dalam bajuku, ada ponsel di sana. Aku merekam percakapan yang menarik. Kantong dalam. Dengarkan. Ada kantong dalam di belakang pinggang. Tanganku sakit, Tuan. Manfaatkan kesempatan untuk menggodaku ya. Nona Anna, jangan melotot, nanti matamu jatuh keluar. Kamu juga dengarkan apa yang baru saja kamu katakan. Aku dengar Ade diculik saat masih muda dan terdampar di pemukiman kumuh. Kaulah yang menyelamatkannya. Memang iya, tapi apa urusannya denganmu? Aku cuma penasaran aja, kamu kan anak orang kaya. Apa urusanmu ke pemukiman kumuh? Dan kebetulan banget menyelamatkan dia yang terdampar di sana. Atau mungkin semua ini sudah kamu atur, tinggal menunggu waktu untuk memainkan drama putri cantik menyelamatkan pahlawan. Kamu sudah di ujung tanduk. Masih sempat memikirkan hal-hal yang tidak penting. Bahkan jika aku mengakui semua ini adalah perbuatanku. Lalu apa hari ini? Kamu tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Ternyata kamu yang merencanakan semua ini. Ya benar. Kenapa dulu kamu mendekati si anak miskin itu? Tidak menyangka kamu bisa bertanya hal yang begitu bodoh. Keluarga Chen hanya punya satu anak laki-laki. Dengan memiliki dia berarti memiliki semua sumber daya di lingkaran Jing. Kekayaan didapat dengan mengambil risiko. Ayo bunuh wanita ini.
Aku akan bayar 5 kali lipat 10 juta. Anna, Kakak Zeguang, semua ini adalah jebakan si wanita jalang ini. Dia yang memancingku untuk mengatakan ini. Ya, semuanya aku yang memancingmu. Kamu yang dari daerah kaya lari ke pemukiman kumuh, aku yang memancingmu. Kamu yang bayar orang untuk menculikku, aku yang mengaturnya. Kamu Nona An adalah bunga teratai, tidak pernah melakukan hal jahat. Benar begitu? Kakak Zeguang, demi hubungan baik kedua keluarga kita, maafkan aku, kali ini aku termakan nafsu. Aku tidak akan mengulangi kesalahan seperti ini lagi. kamu ingin aku menghadapinya bagaimana? Hadapi saja, toh dia punya hubungan denganmu. Calon tunangan, kalau aku terlalu keras, seseorang pasti akan sedih. Ayo. Bawa dia ke kantor polisi, apapun yang sudah dia lakukan. Biarkan dia menjelaskan semuanya dengan jelas kepada polisi. Kakak Zeguang, jangan tergoda oleh wanita jalang ini. Aku yang benar-benar mencintaimu. Aku adalah cucu perempuan yang diakui langsung oleh kakek. Kamu melakukan ini berarti tidak menepati janji. Seret dia pergi. Chen Zeguang. Aku akan menemanimu menjalani hidup susah. Aku akan menyisakan setengah makanan untukmu. Kalau kamu terluka berkelahi, aku akan mengobati dan membalut lukamu. Kalau kamu sedih, aku bakal cerita lelucon buat bikin kamu senang. Maaf Z, aku agak terlambat. Aku antar kamu pulang. AZ. Kamu nindih aku. Segitunya takut sakit gimana Shen Hao perlakukan kamu? Apa sih yang kamu omongin, AZ? Jangan-jangan kamu cemburu sama aku dan Shen Hao. Beneran cemburu ya? Kalau aku bilang, aku dan Shen Hao udah bersama selama ini, tapi nggak pernah ada apa-apa, kamu percaya nggak? Ya udah, kalau nggak percaya, nanti kamu bakal tahu. Gimana kalau besok kamu packing barang? Lalu pindah ke tempatku. Jadi kita resmi janjian buat mulai pacaran ya? Pernah ada yang manggil kamu sayang nggak? Kalau kamu terus-terusan manja gini, aku bisa berubah pikiran loh. Ya udah. Tapi kamu harus manggil aku sayang. Lepasin aku, nanti aku gigit loh. Selamat malam. Aze, selamat malam. Orang itu nungguin kamu ya? Jangan khawatir, aku cek dulu. Dia cari aku buat apa? Kakek tahu kamu punya pacar baru. Minta kamu dan pacar kamu pulang makan malam. Sudah nggak usah pakai cara-cara begitu. Kakekku aku tahu banget. Pulang saja. Acara makan malam ini yang harus datang pasti datang. Aku udah ubah cerita aslinya kakek Chen. Bakal terima aku nggak ya? Tenang, selama aku ada nggak ada yang bisa ganggu kamu. Bahkan kakekku pun nggak bisa. Kamu baru ingat pulang. Kakek jangan marah-marah gitu.
Nanti tekanan darah naik lagi. Kamu masih ingat sama kakek tua ini? Bukan mau ketemu pacar aku bawa pulang namanya Lin. Yuyu kan kamu mau makan malam bareng. Selain itu, aku harap kamu gak ngapa-ngapain. Foto mesra kamu sama wanita ini udah tersebar kemana-mana. Bikin saham grup dan nama keluarga terpengaruh besar. Kakek maju mundurnya sebuah grup. Kalau cuma tergantung privasi pribadi itu terlalu kekanak-kanakan. Saya sudah dengar tentang anak wanita seperti itu. Lebih baik tidak usah besok kamu temui. Putri kedua keluarga Lee, dia baru saja kembali dari studi di Inggris. Pengetahuan dan budi pekertinya sangat baik. Sifatnya lembut sangat cocok denganmu. Kamu memaksakan seorang wanita padaku menurutmu aku akan setuju. Aku tidak peduli kamu setuju atau tidak. Kamu ingin punya pacar, aku akan memperkenalkan satu. Wanita yang sepadan, bersih dan jujur. Aku pasti tidak setuju. Kamu berkencan dengan wanita yang sudah pernah menikah ini. Tidak setuju lalu bagaimana? Kamu jangan harap bisa menikahi wanita yang sudah pernah menikah ke keluarga Chen. Aku ingin menikah belum tentu dia mau menikah. Cara tipu-tipu seperti ini, kamu juga percaya. Ayo kita pergi. Kamu kembali anak yang tidak berbakti kembali. Adik kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa saja. Yuyu. Kakek aku sangat menghormati Anda. Tapi aku akan katakan di sini Lin Yuyu adalah wanita yang aku pilih. Aku ingin bersama siapa tidak perlu persetujuan siapapun. Kau. Aku tidak apa-apa, sebenarnya ini salahku. Kalau aku bertindak lebih cepat tidak akan ada banyak masalah. Awalnya kamu bilang Shen Hao dan Ye Jingtian berencana mengambil harta keluarga Lin, aku tidak percaya. Tapi bukti yang kamu minta aku sudah temukan semuanya. Terima kasih Haze. Selanjutnya saatnya untuk menyelesaikan ini. Kita sekarang tidak punya rumah, tidak ada jalan keluar. Semua ini karena Lin Yuyu si wanita jahat. Kita masih punya satu cara terakhir. 3 hari lagi grup Chen dan keluarga Lin akan mengadakan pesta penandatanganan. Aku berencana meminta tolong pada tuan muda keluarga Qin. Bawa kita masuk. Qin Yuji. Dia terkenal sebagai playboy, mainnya sangat liar. Banyak wanita yang mati di ranjangnya. Kalau semua orang tahu. Saat 2 keluarga mengadakan pesta penandatanganan, Lin Yuyu dan tuan muda keluarga Qin bermain bersama, apa yang akan mereka pikirkan? Mereka akan kasihan padamu. Dan juga akan menghancurkan Chen Zeguang. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Masih kakak Shen yang punya cara. Dan sebagai kompensasi, Qin Yuji pasti akan berinvestasi di Shentian. Nanti seluruh keluarga Lin akan menjadi milik kita. Benar, grup Lin ini. Harta keluarga Lin, status putri Sahlin. Semua akan menjadi milik kita. Non sesuai perintah Anda, semua dokumen sudah siap. Para tamu pesta dan lokasi acara sudah siap. Bagus, ini hadiah untukmu. Terima kasih, bos. Selanjutnya pertunjukan akan segera dimulai. Terima kasih telah menghadiri pesta ini sungguh kehormatan bagi keluarga Lin. Bagus. $300 juta Nona Lin. Sudah lama mendengar nama Anda, sangat terhormat. Masa depan keluarga Lin tak terbatas. Ini semua berkat Z, kalau bukan karena dia, proyek Shentian tidak akan berjalan lancar. Gadis cantik pria baik pasti suka. Karena Anda dan Shen Hao sudah bercerai. Beri saya kesempatan. Karena kita semua masih lajang, maka semua yang hadir berhak Nona Lin. Bisakah Anda menghormati saya dengan minum bersama? Kakak kamu memang hebat. Pertama ada ketertarikan dari Tuan Chen. Kemudian ada perhatian dari Tuan Qin. Sungguh membuat iri. Apa yang perlu kamu iri, kamu punya Shen Hao. Pasangan yang cocok. Bagaimanapun semoga keluarga Lin semakin sukses. Bersulang.
Ikan sudah memakan umpan, saatnya menarik jaring. Yuyu, kamu baik-baik saja. Meskipun kita sudah berpisah tapi perhatian saya tulus. Bagaimana kalau saya bantu kamu istirahat dulu? Ya. Kamu sedang mencari seseorang. Kamu. Bagaimana mungkin saya tega membiarkan usahamu sia-sia, kakak Shen Hao yang kusayangi? Setelah saya mendapatkan harta keluarga Lin, kita bisa bersama secara terbuka. Tidakkah kamu merasa melakukan ini di kantor Yuyu? Sangat menggairahkan Yuyu. Bukankah kamu sudah diberi obat? Kenapa yang ada di dalam adalah Jingtian? Katanya, apakah ini ulahmu? Berhenti semuanya, berita yang kalian cari ada di dalam. Ayo, jangan masuk, jangan. Minggir, jangan syuting, cari sudut yang bagus. Wow, panas banget, suami yang menumpang dan anak haram. Apa yang aneh dari mereka berdua? Di pesta aja udah gitu. Sehari-hari pasti lebih parah. Tak terduga Nona Lin kedua. Ternyata wanita jalang pergi sana. Diamlah. Jingtian gak bisa ikut aku. Sadar dong. Ye Jingtian, sadar dong bajingan. Tolong jelaskan apa hubunganmu dengan pria di sebelahmu. Tak terduga Nona Lin kedua sehari-hari begitu liar. Cepat bilang sesuatu, ia jelaskan dong. Kenapa sih? Iya, apa hubungannya? Bilang dong. Ada alasan tersembunyi? Iya, jelaskan dong, jelaskan. Apa hubunganmu dengan pria ini? Lin Jingtian, kamu ini bisa dibilang kehidupan pribadi yang berantakan. Lin Yuyu, apa ini ulahmu? Aku nurut semua asal jangan mukul aku lagi. Kapan aku mukul kamu? Lepas tanganmu. Kamu mau harta keluarga Ling juga boleh. Aku cuma minta jangan mukul aku lagi. Jangan syuting, diam. Ayo. Semua udah lihat Shen Hao KDRT dan selingkuh. Aku gak tega pengin bantu Nona Lin keluar dari penderitaan. Bukti udah jelas, masih ngeles lagi pula. Shen Hao dan keluarga Lin gak ada ikatan pernikahan. Semua yang hadir hari ini. Kalau ada kabar buruk yang tersebar, aku Chen Zeguang pasti akan selidiki sampai tuntas. Ini urusan keluarga, ngapain kamu ikut campur? Shen Hao memanfaatkan status keluarga Lin, sungguh tak tahu malu, suka main perempuan. Suami menumpang dan anak tiri. Shen Hao ini yang kamu bilang ke aku. Setelah berhasil aku dapat 5% saham keluarga Lin. Apa sih? Kamu sendiri yang bilang ke aku. Asal aku urus Lin Yuyu, bikin Lin Yuyu jatuh. Kamu bisa mewarisi keluarga Lin dengan sah. Kamu ngomong apa sih? Kapan aku bilang begitu? Tuan Qin, tolong beri tanggapan. Tuan Qin bilang lagi dong, Tuan Qin, udah. Tuan Qin bilang dong, cepat pergi, udah. Shen Hao sekarang reputasinya hancur. Kayak anjing liar, semua orang benci. Gak cuma itu, semua mitra sudah putus kontrak dengannya. Selain itu, Shen Hao selama ini untuk Shen Tiantek udah ngeluarin banyak aset, sekarang semuanya ambruk. Menghadapi kebangkrutan cuma masalah waktu. Tapi kemarin makasih ya. Kalau bukan karena kamu susah bikin mereka percaya ke aku. Ini semua kesalahan mereka sendiri, Shen Hao dan Ye Jingtian. Mereka terus menjebakmu, aku sudah memperingatkan mereka. Tapi mereka tidak menghiraukan, jadi aku hanya bisa balas dendam dengan cara yang sama. Bagus, sekarang tidak ada lagi yang bisa menghalangi kita. Masih ada satu orang lagi. Siapa? Apakah kamu membuat masalah cinta lagi? Cinta apa? Kakekku. Azek, kamu sangat baik padaku, membelikan banyak barang. Ayo kita makan. Kalian membuatku menderita. Aku tidak akan tinggal diam. Shen Tiantek bangkrut, Shen Hao juga di blacklist industri. Dia seperti menghilang dari dunia. Dia lebih baik jangan pernah muncul lagi. Agar tidak menyusahkanmu. Aku yang akan mencobanya. Karena kalian begitu kejam.
Jangan salahkan aku. Shenhao, kamu berani muncul? Tian-Tian, dengarkan aku. Sekarang Shen Tiantek sudah bangkrut. Semua ini karena Chen Zeguang dan Lin Yuyu. Mereka membuatku menderita, aku harus membuat mereka membayar. Kamu akan membantuku kan? Apa yang kamu rencanakan? Kita butuh uang yang cukup banyak. Untuk kita hidup mewah di luar negeri. Jadi kita harus mengambil langkah terberat. Tian-Tian, aku tidak peduli caranya. Bujuk Lin Yuyu untuk keluar. Dengarkan aku, setelah kita dapat uang. Aku akan membawamu pergi jauh ke tempat yang tidak ada. Yang mengenal kita mulai baru, oke? Oke, aku setuju. Aku sangat mencintaimu. Yuyu coba cicipi. Kakek, lihat kakek marah lagi. Setelah semua ini dia seharusnya sadar. Kakek butuh aku pergi dulu. Kakek. Kakek, kenapa kakek? Pesan tadi itu kamu yang kirim? Lalu apa yang harus kita lakukan? Bawa mereka ke tempat yang tersembunyi dulu. Lalu kita bisa bernegosiasi dengan Chen Zeguang. Dengan baik. Hei Yuyu, kamu kemana kok lama banget? Yang Master Chen ini aku. Ye Jingtian. Halo, yang Master Chen, ini Shenhao. Jujur aja Lin Yuyu. Sama kakek Chen ada di tangan aku. Aku bilang nih yang Master Chen. Aku jadi begini gara-gara kamu. Sekarang saatnya kamu bayar. Shenhao, kalau kamu berani sentuh mereka sedikit pun, aku bakal bikin kamu mati tanpa kuburan. Memang benar yang Master Chen. Sampai sekarang masih keras kepala. Yang tidak punya apa-apa tidak takut yang punya. Kalau tidak percaya mari kita coba. Shenhao, asal kamu jamin Yuyu sama kakek aman. Apapun permintaanmu aku setuju. Cepat juga menyerah, aku tunggu kata-kata ini. Siapkan 50 juta lokasi transaksi. Nanti aku kabari lagi. Hei. Sudah ketemu belum? Yang Master lawan, pakai signal jammer, dan waktunya singkat. Tidak bisa dilacak. Kembali ke kantor surat keuangan, siapkan uang. Oke, ambil berapa? 50 juta. Oke, segera dilakukan. Kalian mau apa? Akhirnya kamu sadar. Kakek, kamu baik-baik saja kakek. Aku benci banget sama sikap sok suci kamu. Kakek jelas-jelas tidak suka sama kamu, masih aja nempel, ih jijik. Kalian siapa, cepat lepaskan aku. Kalau tidak cucuku, tidak akan membiarkan kalian. Tidak membiarkan kita ngapain? Tidak kelihatannya kita sedang menculik. Bagus, kalian tidak mau hidup. Zeguang pasti akan mencincang kalian. Apa yang kalian mau lakukan sama aku? Jangan sakiti kakek. Siapa tahu kalian satu tim aku ini. Presiden Direktur Grup Chen, aku takut sama kalian.
Kakek kamu jangan banyak bicara bikin mereka marah. Tidak ada untungnya buat kita. Aku bisa begini, karena kamu sama Chen Zeguang. Kalau ada permintaan seperti itu, aku akan penuhi. Kalian mau apa ini melanggar hukum? Lin Yuyu, kamu sudah terlalu banyak bersinar. Bikin aku tidak bisa bertahan di industri ini. Aku tidak bisa hidup, kalian juga jangan harap bisa baik-baik saja. Ngapain banyak bicara sama dia, langsung patahin kakinya. Lalu racunin dia biar bisu dan bawa ke rumah sakit. Seluruh Ling Group akan tetap milik kita. Ye Jingtian jangan macam-macam. Akhirnya kamu juga takut, kakak. Bukannya kamu selalu merasa paling tinggi. Hari ini aku akan benar-benar menginjakmu. Tunggu, berhenti, jangan pukul dia. Kalau sampai cacat nanti susah bergerak. Tunggu sampai semuanya selesai, terserah kamu mau apain. Istriku yang baik, ingatlah masa lalu kita. Kalau kamu merengek padaku, aku bisa bikin kamu lebih nyaman. Shen Hao, kalau kamu langsung ngaku kalau kamu sampah, aku masih bisa menghargaimu. Kamu bisa apa dibanding Chen Zeguang? Kamu pantas. Aku kasih tahu kamu ganggu, aku nggak ada untungnya buat kamu. Percaya nggak sekarang aku bisa bikin kamu nggak bisa hidup, nggak bisa mati. Kamu pikir kalau kamu sakiti aku, Chen Zeguang akan biarin kamu? Kamu cuma mau uang. Yang harus pinter itu kamu, bukan aku. Chen Zeguang, uangku mana? Uangnya sudah siap tapi aku mau lihat mereka baik-baik dulu. Shen Hao, aku kasih tahu kalau kamu berani sentuh mereka sedikit. Aku bikin semua usahamu sia-sia. Kamu nggak berhak nawarin syarat sama aku. Alamatnya sudah aku kirim, bawa uangnya segera. Halo. Lin Yuyu sama kakekku mana? Kalau kalian berani main-main, aku nggak akan biarin kalian. Nggak usah buru-buru. Yuyu, kakek kalian baik-baik aja kan? Azek, kita baik-baik, kamu nggak usah khawatir. Dirut Chen, uangku mana? Dirut Chen, memang Dirut Chen. Beneran kaya raya. Uangnya sudah aku bawa. Tapi sekarang aku berubah pikiran. Kalau gitu aku ngomong lagi. 50 juta cuma bisa tebus satu orang. Pilih siapa? Shen Hao, jangan keterlaluan. Terlalu? Waktunya mepet. Pilih. Jangan lupa dia masih di sini. Kalau kamu nggak mau rugi orang sama uang, coba aja. Dirut Chen, jangan sok pinter. Kamu tebak kenapa aku nggak datang langsung buat transaksi sama kamu? Tentu karena aku nggak peduli. Mau bunuh ya bunuh. Lalu kamu tunggu saja. Untuk Lin Yuyu dan kakek Chen. Ambil mayatnya. Kamu licik. Pilih. Shen Hao, kamu bilang apa? Shen Hao, lepaskan kakek Chen. Aku yang tinggal. Lin Yuyu, kamu bilang apa? Aku tidak perlu kamu selamatkan, aku selalu tidak suka kamu. Kamu tidak perlu melakukan ini. Aku sudah tua, aku yang tinggal, kamu pergi. Kamu tidak perlu merasa terbebani, aku mencintai Chen Zeguang. Aku melakukan ini hanya agar dia tidak menyesal. Kamu memang anak yang baik. Dulu aku salah. Adek aku yang tinggal. Aku percaya kamu akan menyelamatkanku. Sudah selesai, Chen Shao. Seru kan, aku bilang. Lebih seru dari beberapa drama TV. Chen Ziyiquang. Rasanya tidak enak kehilangan orang yang dicintaikan. Karena kamu aku menjadi tidak punya apa-apa. Ini yang pantas kamu dapatkan, kesabaranku terbatas. Jadi pilih.
50 juta. Aku pilih kakekku. Yuyu, kamu tunggu, aku pasti akan menyelamatkanmu. Setelah aku bertemu orangnya, aku akan melepaskanmu. Pergi. Ikut pria seperti Shen Hao. Bisa pergi kemana? Kamu ingin menyelamatkan Lin Yuyu. Kakek, Ziyiquang, kamu baik-baik saja. aku baik-baik saja, kamu cepat. Yuyu masih di tangan mereka, dia menyelamatkanku. Dipukuli sampai babak belur dulu, kakek salah. Kamu cepat selamatkan Yuyu. Kakek tenang, aku pasti akan menyelamatkan Yuyu, naik mobil dulu. Yuyu, sebenarnya aku sangat menyukaimu. Bahkan aku mencintaimu, tapi aku tidak tahu. Sejak kapan sikapmu berubah 180 derajat padaku, tapi aku percaya. Kamu akan kembali ke sisiku. Shen Hao, kamu jangan bermimpi. Aku tidak akan mencintaimu. Chen Zeguang sudah meninggalkanmu, apa hakmu untuk menolakku? Ade akan datang menyelamatkanku. Kamu bahkan tidak sebanding dengan satu jarinya. Kamu membuatku merasa jijik. Ini hutangmu padaku, sejak malam pernikahanmu hari ini. Kamu harus membayarnya. Shen Hao, kau binatang. Pergi kau, apalagi yang bisa kau lakukan selain memaksaku? Lepaskan aku. Shen Hao, apa yang kau lakukan? Tian-Tian, kenapa kau kembali? Ceknya mana? Ceknya ada padaku, tapi sekarang aku tidak ingin memberikannya padamu. Tian-Tian ini bukan seperti yang kau lihat. Hanya ingin menghukumnya dengan keras. Memalukan. Chen Zeguang saja, mana mungkin aku meninggalkanmu. Lalu apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Kalau melepaskannya begitu saja, bukankah terlalu mudah baginya? Tidak mungkin. Aku akan membuat Chen Zeguang hidup dalam bayang-bayang kehilangan selamanya. Baiklah, serahkan dia padaku dulu. Biarkan aku melampiaskan amarahku. Dasar perempuan jalang saat aku tidak ada. Kau berani menggoda kakak Shen, apa kau tidak ingin hidup lagi? Kenapa semuanya selalu kau dapatkan? Kamu sendiri yang terlalu obsesif, kau ingin mendapatkan sesuatu tanpa usaha. Tidak mungkin ada hal yang semudah itu. Beritahu semua orang berkumpul di sini cepat. Aku akan menukar uang tunai, kau selesaikan saja. Wajah Lin Yu ini di luar negeri juga bisa dijual dengan harga bagus. Mari kita lanjutkan apa yang belum selesai tadi. Lepaskan aku. Aze, Kamu baik-baik saja. aku tahu kau pasti akan datang menyelamatkanku. Ayo pergi. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau menemukan tempat ini? Salahkan dirimu sendiri, kau terlalu kejam. Apa yang membuatmu berpikir Ye Jingtian akan membantumu dengan setia? Perempuan jalang ini. Yang Master Chen, aku sudah membantumu menemukan orangnya. Kenapa masih menangkapku? Apa yang membuatmu berpikir aku akan melepaskanmu? Serahkan mereka ke polisi penculikan dan pemerasan. Sisa hidupmu habiskan di penjara. Perempuan jalang. Karena kamu, aku hampir berhasil. Kau merusak rencanaku. Shen Hao, kau tak pernah benar-benar mencintaiku, kan? Ketika kau memilih untuk kepentinganmu dan memilih untuk membiarkanku mati, kau seharusnya tahu aku juga akan meninggalkanmu. Aku membenci Lin Yu. Tapi aku lebih membencimu. Jika aku tak bahagia, kalian juga jangan berharap hidup. Mari kita mati bersama. Pergi. Yuyu, ayo makan anggur. Terima kasih kakek. Kakek, apakah kau hampir lupa ada cucu seperti aku? Kau terlalu memihak, sebelumnya kau memperlakukan Yuyu, bukan dengan sikap seperti ini. Anak ini benar-benar Yuyu.
Dulu kakek tertutup matanya. Kesulitan menunjukkan cinta sejati. Sekarang kakek benar-benar menganggapmu sebagai menantu perempuanku. Tenang, setelah kau sembuh, aku pasti akan mengadakan pernikahan terbesar untukmu. Terima kasih kakek. Terima kasih atas kehadiran kalian semua di tengah kesibukan. Hari ini adalah pernikahan Bapak Chen Zeguang dan Ibu Lin Yu. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk memberikan doa tulus bagi cinta mereka. Baik. Pengantin wanita sangat cantik. Tuan Chen Zeguang, apakah kau bersedia dalam suka dan duka, miskin atau kaya, sehat atau sakit, untuk setia pada Lin Yu tak pernah meninggalkannya? Aku bersedia. Dan Ibu Lin Yu, apakah kau bersedia dalam suka dan duka, miskin atau kaya, sehat atau sakit, untuk setia pada Chen Zeguang, tak pernah meninggalkannya? Aku bersedia. Baik. Semoga kalian bahagia. Baik. Apakah kau melihat masa depan kita? Aku melihatnya semuanya adalah diriku. Yuyu, bisakah kau memberitahuku? Mengapa tiba-tiba ada perubahan besar seperti ini? Aze, bisakah kau memberitahuku kapan kau menyukaiku?